Jeng Enjing. Dari Pangandaran kita ajak kalian uji adrenalin menjajal olahraga ekstrim. Bukan berenang, main banana boat atau jet ski, tapi water sport yang dinamakan katapult. Katapult adalah alat pelontar seperti ketapel FAMS. Aktivitas yang satu ini fungsinya bukan untuk melontarkan batu, tapi melontarkan manusia. Beuh, asik nggak tuh? Saat bermain FAMS, seseorang yang berada di ujung floating waterbed dipantulkan ke atas oleh pelontar lain untuk memberikan beban di ujung satunya. FAMS, katapult termasuk ke dalam water sport karena adanya aktivitas melompat dan berenang. Kegiatan ini ternyata juga bisa membakar kalori, sehingga baik untuk kesehatan dan kelenturan tubuh. Tapi FAMS, olahraga ini nggak disarankan bagi kalian yang memiliki masalah tulang punggung, karena saat terlontar, punggung akan berbenturan langsung pada permukaan air. Kalau nggak bisa berenang, jangan khawatir, kalian masih bisa melakukan aktivitas ini, karena wajib mengenakan pelampung. Maklum, kedalaman airnya bisa lebih dari 5 meter. Kalau mau coba, kalian bisa datang ke salah satu resort yang ada di daerah Batu Karas. Kuy, ditunggu ya liburannya. Gak ada salahnya kita nikmati aktivitas body rafting. Terdapat 7 spot terkenal untuk menikmati sensasi mengikuti arus sungai ini. Masing-masing memiliki keseruan tersendiri. Tapi, kalian cobain berkunjung ke area Green Canyon FAMS. Body rafting bisa dilakukan di sepanjang jalur sungai. Di sini terdapat 2 pilihan jalur. Kalau nggak mau terlalu capek, bisa memilih trek 5 km. Sedangkan jarak paling jauhnya bisa mencapai 10 km. Karena masuk dalam olahraga ekstrim, dalam melakukan aktivitas ini, kalian harus memakai pelampung dan dipandu oleh orang berpengalaman. Aktivitas ini hanya mengandalkan kekuatan tubuh FAMS, makanya istilahnya jadi body rafting di Nusantara. Sedangkan di dunia internasional lebih dikenal canyoning atau canyoneering, artinya penelusuran sungai, ngarai, air terjun, dan sejenisnya. Nggak cuma pelampung aja, ketika melakukan aktivitas ini, kalian juga harus pakai perlengkapan APD, alat pelindung diri, seperti helm, pelampung, dan sepatu karet. Titik pertama dimulai dari hulu. Beruntung, cuaca hari ini lagi bagus, FAMS, karena aliran sungainya cukup deras dan debit air lumayan tinggi, jadi lebih mudah ngikutin arus. Canyoning atau body rafting ini mulai terkenal di Indonesia sejak tahun 2009. Awalnya, body rafting ini dikenalkan oleh orang-orang Perancis pada abad 19. Nggak cuma mengambang mengikuti aliran sungai aja, di beberapa spot kalian juga bisa uji nyali dengan melompat dari ketinggian. Mulai dari 2 meter, 3 meter, sampai 7 meter. Seru banget! Oh ya, tanggal 26 September 2019, Pangandaran mendapatkan penghargaan untuk kategori tata kelola destinasi wisata alam Green Canyon loh. Anugerah ini diberikan langsung oleh Menteri Pariwisata. Keren deh! Masakan Nusantara dikenal dengan cita rasa lezat dan menggugah selera. Hampir setiap daerah juga memiliki makanan khas dan cita rasa yang unik, FAMS. Hal ini tentunya disebabkan adanya tambahan bumbu rempah Nusantara, salah satunya tauco. Salah satu sajian yang memakai bumbu tauco khas Cianjur adalah ikan gurame dengan bumbu tauco. Rasanya dijamin juara. Masakan Nusantara dikenal dengan cita rasa lezat dan menggugah selera. Misalnya, ikan dengan bumbu tauco khas Cianjur, juara FAMS. Oh ya, kalian tahu tauco kan? Itu loh bumbu masakan khas Indonesia yang dibuat dari hasil fermentasi kacang kedelai. Tapi yang bikin berbeda, tauco ini dibuat dari daging ikan gurame tepung yang digoreng crispy. Nah, penambahan tauco di dalamnya untuk menjaga kelestariannya, agar bumbu masak ini tetap dikenal oleh masyarakat luas, FAMS. Sebelumnya, tauco diolah dengan aneka bumbu agar rasanya semakin nikmat. Iris serai, lengkuas, jahe, dan bawang. Aneka bumbu rempah ini bisa meminimalisir aroma tauco yang cukup menyengat. Kemudian tumis bumbu sampai mengeluarkan aroma harum, dan disusul tauco, FAMS. Dalam proses pembuatannya, tauco menggunakan garam yang cukup banyak. Proses fermentasi membuat cita rasa tauco menjadi agak asam.
Kalau sudah diolah menjadi saus, rasa tauco dijamin mantul. Gak kalah dengan saus-saus ala kekinian fams. Kalau sudah matang, siram di atas ikan gurame. Jangan lupa tambahkan daun bawang. Sajikan deh. Sajian ini juga masih ada kaitannya dengan tauco fams. Bagi penggemar drama Korea, pasti akrab sama menu yang satu ini. Agak beda dengan aslinya. Kali ini ada sentuhan kearifan lokal. Kenalin nih, bibimbap ayam tauco. Bagi penggemar drama Korea, pasti akrab sama menu yang satu ini. Agak beda dengan aslinya. Kali ini ada sentuhan kearifan lokal fams. Kenalin nih, bibimbap ayam tauco. Bahan pembuatannya kayak bikin sayur pecel fams. Intinya sih ada daging ayam, nasi, minyak wijen, dan tauco. Ayam bagian dada memiliki daging paling baik. Rendam sebentar dalam kecap asin, potongan bombay, dan minyak wijen fams. Kalau sudah meresap, lanjut tumis fams. Penambahan minyak wijen bisa memberi sensasi harum yang berbeda. Apalagi ada tambahan satu mangkok tauco. Gurih dan lezatnya jaminan mutu. Sip lah. Bibimbap dari bahasa Korea berarti nasi campur fams. Dalam penyajiannya, semua bahan dicampur dalam satu wadah sekaligus. Mulai dari sayur sampai ayam tauco. Duh, bikin ngiler aja nih. Kalau tadi sudah membahas sajian dengan bumbu tauco, sekarang kita lihat proses pembuatan tauco fams. Produksi tauco yang populer dan terus bertahan membuat bumbu masakan ini menjadi ikon kota Cianjur. Aslinya sih, tauco berasal dari Tiongkok yang dipercaya sudah ada sejak berdirinya dinasti Zhou. Bumbu masak tauco atau jiang ini juga diklaim sebagai bumbu tertua yang diketahui manusia. Kalau di Cianjur, tauco sudah ada sejak tahun 1880. Diperkirakan bumbu ini dibawa oleh pedagang asal Tiongkok. Pencetus industri pembuatan tauco adalah Tan Keiyan dan dipelopori di daerah Cianjur. Wah, bisa dibilang legendaris tuh. Tauco dikenal sebagai penyedap masakan alami. Bumbu ini juga memiliki cita rasa khas, aroma yang kuat, gurih, dan menggoda selera. Alasan itulah tauco kerap dijadikan sebagai penyedap masakan, mulai dari daging, ikan, sayuran, dan sambal. Ngomongin tauco, bumbu masak ini ternyata menjadi ikon kota Cianjur fams. Aslinya sih tauco berasal dari Tiongkok. Kalau di Cianjur, tauco sudah ada sejak tahun 1880. Diperkirakan bumbu ini dibawa oleh pedagang asal Tiongkok. Pencetus industri pembuatan tauco adalah Tan Keiyan. Cukup legendaris tuh. Ide pembuatan tauco karena sering dijadikan bumbu penyedap masakan daging, ikan, sayuran, dan sambal. Sekarang kita intip ke rumah produksi pembuatan tauco di Cianjur fams. Prosesnya dimulai dari menjemur kedelai selama 3-4 hari. Di sini kedelai memiliki kualitas terbaik. Terus kedelai digiling kasar dan direbus. Keesokan paginya, kedelai dijemur dalam tampah anyaman bambu. Penjemuran cukup seharian sampai kadar airnya setengah kering. Jangan lupa kedelai dibolak-balik biar rata. Setelah dijemur, nampah berisi kedelai diperam dalam ruangan selama 3 hari sampai mengeluarkan jamur. Lalu dipindahkan ke tampah kosong sambil diremas-remas biar kedelainya nggak menggumpal. Proses penjemuran dilakukan di bawah terik matahari agar aroma khas tauco menyeruak dan berubah menjadi warna kecoklat kemerahan. Selanjutnya, kedelai direndam dengan campuran air garam di dalam guci-guci. Biasanya sih proses ini disebut patiman agar air garam kering fams. Setiap hari kedelai ini harus diaduk-aduk ya. Uniknya fams, patiman-patiman ini usianya sudah mencapai lebih dari 100 tahun loh. Guci-guci ini dulu didatangkan langsung dari Tiongkok ke Cianjur dalam jumlah yang sangat banyak. Seiring berjalannya waktu, guci-guci ini sudah ada yang rusak, pecah, dan hilang. Guci-guci ini memang disimpan di luar seperti ini. Kondisinya masih tetap bagus meskipun terkena panas dan hujan selama ratusan tahun. Nah, kedelai yang sudah kering dalam patiman tinggal diangkat dan dimasak fams. Caranya campur air dalam wajan besar. Proses masaknya masih menggunakan tungku kayu biar cita rasanya tetap terjaga sejak dulu. Proses masak tauco bisa memakan waktu berjam-jam.
Sambil memasak kedelai, gula merah juga dimasak dan dicairkan dalam wajan terpisah. Setelah cair, saring untuk memisahkan kotoran yang tersisa. Oh ya, kedelai yang dimasak harus terus diaduk, fams. Kemudian tambahkan gula pasir dan gula merah cair. Masak kembali sampai warnanya lebih pekat dan teksturnya mengental. Setelah dimasak selama 2-3 jam, tauco sudah jadi. Angkat dan masukkan ke dalam patiman-patiman yang disimpan dalam lemari kayu. Meski masuk produk fermentasi, tauco yang sudah dimasak kayak gini nggak bisa tahan lama, fams. Cuma 1-2 minggu saja. Fams, tauco yang sudah dimasak juga tidak langsung dikemas. Biasanya sih tauco dikemas dalam wadah batok kelapa atau botol kaca secara dadakan saat ada pembeli saja. Tauco ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp15.000 untuk ukuran botol paling kecil sampai Rp50.000 untuk botol berukuran 1 liter. Sangat terjangkau kan, fams? Masih ngebahas olahan dari tauco nih, kalian pasti nggak nyangka tauco ternyata bisa dibikin cookies atau kue kering. Namanya cookies tauco alias kue kering tauco. Dalam pembuatannya, campur mentega, telur, dan gula halus. Kemudian kocok dengan mixer. Kalau sudah rata, masukkan tauco, fams. Kocok sampai rata deh. Seketika aroma khas tauco mulai menyeruak. Kalau sudah rata, tambahkan tepung terigu dan aduk secara perlahan. Pastikan adonan menjadi kalis, lalu cetak. Susun adonan di dalam loyang yang sudah dioles mentega. Untuk mempercantik tampilannya, tambahkan aneka topping seperti choco chips, buah-buahan kering, dan kurma. Tinggal panggang deh di dalam oven selama 40 menit. Nah, cookies tauco sudah matang, fams. Wanginya nggak tahan, pengen buru-buru icip. Bagi sebagian orang, memang ada yang tidak suka tauco karena aromanya menyengat dari proses fermentasi. Tapi, kalau dijadikan campuran kue kering, sama sekali aroma tauconya nggak terasa, fams. Teksturnya juga renyah dengan rasa manis yang pas. Enak deh pokoknya. Hihihi. Tangan-tangan kreatif pengrajin tanah air memang gak ada matinya, fams. Kayak kerajinan tingkat dewa ini nih. Berbagai alat dan properti kendaraan dibuat mengikuti bentuk aslinya. Benar-benar mirip. Kerajinan ini dinamakan diorama, fams. Itu loh sejenis benda miniatur 3 dimensi untuk menggambarkan pemandangan dan suasana. Biasanya diorama ditambahkan dengan berbagai ornamen. Misalnya miniatur kendaraan, miniatur figur publik, hingga miniatur pesawat terbang. Di tangan Om Musfik Amar, miniatur kendaraannya dibuat dengan ornamen yang detail banget. Mulai dari kompresor, ban, box kayu, kursi, dan peralatan lainnya. Bermula dari hobi mobil radio kontrol, timbullah idenya untuk memproduksi diorama sebagai latar belakang koleksinya. Pembuatan diorama maupun ornamennya hanya mengandalkan barang bekas, misalnya pembuatan kompresor ini. Sebelum dibuat, ukuran atau skala benda pada diorama disesuaikan dengan barang yang akan disandingkan. Seperti mobil RC ini yang memiliki skala 1:10. Siapa sangka kalau bagian yang digunakan dalam kompresor ini hanya mengandalkan potongan pipa kecil. Proses pembuatannya juga terbilang sederhana, tapi nggak sesederhana yang kita lihat. Butuh keterampilan dan kesabaran, serta imajinasi yang tinggi. Pipa yang sudah disiapkan kemudian ditempel bagian ujungnya dengan kertas PVC. Potong kertas menyesuaikan bentuk pipa, kemudian haluskan deh. Kalau sudah, bentuk dasar kompresor dilengkapi dengan komponen lainnya. Lanjut pewarnaan dan detailing. Setelah itu masuk ke proses branding. Wih, canggih ya. Diorama dan miniatur ternyata berbeda. Keduanya sama-sama benda 3 dimensi dengan hitungan skala yang dibentuk seperti aslinya. Hanya saja penataan diorama lebih lengkap ornamennya, mulai dari bangunan, benda, dan objek-objek di sekitarnya untuk menggambarkan suasana seperti aslinya. Sedangkan miniatur adalah tiruan sebuah benda sesuai aslinya dengan ukuran dan skala tertentu.
Kalau komponen diorama yang dibutuhkan sudah selesai, tinggal ditata, fams. Tuh, bener-bener mirip garasi mobil ya. Harga per paket diorama ini dibanderol mulai dari Rp1 juta, tergantung dari kelengkapan lain yang dibutuhkan. Lumpia dikenal sebagai panganan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Umumnya, lumpia berisi rebung manis. Tapi fams, kita kenalan dengan lumpia yang tampil beda. Datang jauh-jauh dari Vietnam dengan tampilan warna-warni serta kulit yang transparan. Ini dia Vietnam Spring Roll. Sekarang kita berguru sama Kak Berta yuk buat bikin Vietnam Spring Roll. Siapkan isiannya terlebih dulu. Sebaiknya pilih sayuran sehat dengan warna terang, seperti selada, kol ungu, paprika, tomat cherry, wortel, dan timun. Untuk pelengkap isian, siapkan juga udang, bihun, dan rumput laut. Lanjut, gulung-menggulung, fams. Karena kulitnya bertekstur kaku, cukup dilembabkan dengan air matang. Caranya, celupkan ke dalam air sampai semua permukaan basah merata. Kalau sudah lembab, tekstur rice paper bakal berubah jadi lentur dan sedikit lengket. Sebelumnya jangan lupa cuci tangan yang bersih, karena selain langsung dimakan tanpa dimasak, untuk menggulung kulit spring roll harus pakai tangan terbuka. Kalau pakai sarung tangan, kulitnya bisa nempel di sarung tangan, malah jadi rusak deh. Kalau kulitnya sudah lembab, lanjut susun selada di atas rice paper, disusul kol ungu dan potongan sayur lain. Lipat rice paper, kemudian rapikan agar lebih padat dan gak gampang berantakan saat dimakan. Menu utama Vietnam Spring Roll ini dibuat karena pembuatannya ingin menyajikan makanan sehat yang gampang dan enak, terutama untuk para orang tua yang makannya banyak pantangan. Ada beberapa varian Spring Roll yang disajikan. Kalau kalian vegetarian sejati, paling cocok versi original karena isiannya penuh dengan sayuran. Ada juga isian spicy chicken, spesial buat kalian yang suka pedas dan gurih. Kalau kalian suka Korea-Koreaan, boleh dicoba Spring Roll isi beef bulgogi. Bagi yang suka menu Jepang, kalian bisa icip-icip Spring Roll isi salmon grill dan rumput laut Jepang. Buat kalian yang doyan makan buah-buahan, ada juga varian buahnya. Dijamin bikin segar dan anti mager. Harga per boxnya cukup terjangkau, fams, cuma Rp25.000 hingga Rp35.000 untuk 3 Vietnam Spring Roll. Karena berbahan dasar sayuran segar, Spring Roll layak dijadikan referensi sebagai kudapan sehat dan segar. Biar makin ajib, Spring Roll biasanya disajikan bersama dengan saus wijen yang gurih. Sejak tahun 1870-an, lumpia memang sudah melekat sebagai kudapan khas kota Semarang. Wah, umurnya sudah lebih dari 145 tahun, fams. Makanan khas Semarang ini terdiri dari dua jenis, yaitu lumpia goreng dan lumpia basah. Keduanya punya isian yang sama, pembedanya hanya di bagian kulitnya saja. Seiring perkembangan zaman, lumpia punya 6 jenis, fams. Masing-masing bisa ditemukan dalam versi kering dan basah. Sebenarnya, lumpia itu terbuat dari berbagai jenis bawang yang menggunakan telur dan daging sebagai proteinnya. Bukan lumpia namanya kalau nggak pakai rebung. Rebung adalah tunas muda dari akar pohon bambu. Tunas bambu yang berusia sekitar 5 bulan dipotong dan diolah menjadi bahan dasar lumpia ini. Semua bahan-bahan tadi dimasak sampai matang. Kalau sudah matang, tekstur rebung berubah menjadi lebih lembek, fams. Selanjutnya tinggal gulung di dalam kulit lumpia. Nah, lumpia ini termasuk jenis original, fams. Dari zaman dulu lumpia isiannya sudah begini. Kalau kalian suka lumpia kering, tinggal digoreng dengan minyak super duper panas biar minyak gak masuk ke kulit lumpia dan teksturnya jadi renyah. Variasi lumpia lainnya ada yang menggunakan tambahan ikan kakap. Hasil laut lainnya adalah kepiting. Tuh lihat, daging kepitingnya masih nongol gede-gede banget. Hahaha. Buat pecinta kambing harus nyobain varian yang satu ini, kajamu alias kambing jantan muda. Wah, bikin ngiler deh. Meski judulnya kambing, tapi yang satu ini rendah kolesterol dan kaya akan zat besi, fams.
Sedangkan yang ini, lumpianya menggunakan jamur sebagai isiannya. Buat kamu yang vegetarian sejati atau lagi diet, jangan sedih. Ada varian lumpia yang cuma berisi rebung tanpa telur ataupun daging. Dulunya fans, lumpia dijajakan di depan pasar malam Semarang yang bernama Olympia Park. Dari nama pasar malam itu akhirnya terciptalah makanan yang diberi nama lumpia. Oh iya, lumpia juga bisa dipesan untuk dijadikan buah tangan, tapi segera habiskan ya. Soalnya lumpia basah cuma bisa bertahan sampai 8 jam tanpa dimasukkan ke lemari pendingin. Untuk lumpia kering bisa bertahan sampai 24 jam tanpa freezer. Kalau sudah masuk freezer, bisa bertahan sampai 5 hari. Gimana informasi Ragam Indonesia pagi ini? Menarik banget ya? Semoga bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa nonton terus Ragam Indonesia, karena Indonesia istimewa.